Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kalian tentunya pada pagi hari ini dalam keadaan puasa. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembahasan soal Al-Quran hadis pada kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, cermati bacaan berikut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ayat di atas merupakan bagian dari surat Al-Zalzalah. Ya, surat Al-Zalzalah. Nah, yang memiliki arti, nah patokannya itu anak-anakku sekalian, itu dikata yauma idin. Ya, dikata yauma idin ini artinya yauma, hari, pada hari. Nah ada dua nih, A, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. B, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. C, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. D, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah C. Ya, ini yang pas karena di sini ada pada hari manusia dikeluarkan. Oke, nomor 2 langsung saja. Ini sebuah hadis, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi. Nah, di sini ada kata ini kuncinya, rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi asarihi. Di sini ya, ayun sa'a lahu fi asarihi falyasil falyasil rohimahu, ya. Dari lafal di hadis di atas ada dua manfaat jika kita rajin bersilaturahmi. Nah, ini ya, falyasil rohimahu itu artinya bersilaturahmi, maka bersilaturahmi. Yaitu apa? Nah, kuncinya A, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. B, dipanjangkan umurnya dan diluaskan pengetahuannya. C, diluaskan rezekinya dan disejahterakan kehidupannya. D, dipanjangkan umurnya dan diberi keimanan yang kuat. Jawabannya adalah, nah, pokoknya di sini ada kata rizkihi. Nah, ini saya garis bawah ini, rizkihi. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang kedua ini, ya, kalau ini rizkihi, ya. Yang ini, ini ayun sa'alahu fi asarhi, artinya iya, jawabannya adalah A, yaitu iya, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Nomor 3, Adi mengajak Ardi dan Andi untuk datang berkunjung ke rumah Dani. Ketika sampai di rumah Dani, Adi langsung berteriak memanggil-manggil Dani tanpa mengucapkan salam. Tetapi Dani tidak keluar dari rumah dan rumah kelihatan sepi karena saat itu adalah waktunya tidur siang atau istirahat. Setelah mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ada jawaban, harusnya Adi dan teman-temannya bagaimana? Nah, di sini ada bertamu nih. A, menunggu sampai dibukakan pintu. B, mengetuk pintu dengan agak keras. C, pulang dan kembali lagi di waktu yang tepat. D, membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Ingat, ya, jawabannya adalah pulang tentunya ya. C, pulang kembali karena di dalam rumah itu tidak ada orang, ya. Maka dia harus kembali. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Sebagai bagian dari makhluk hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya
yang juga dipenuhi segala kebutuhan mereka dengan adanya alam semesta. Pernyataan di atas sesuai dengan makna ayat dari bacaan tersebut. Nah, berarti manusia sebaik-baik penciptaan. Nah, kira-kira yang mana nih kalau sebaik-baik penciptaan? Nah, ini ada kata-kata sebaik-baik penciptaan. Ini yang kata nih. Nah, A. Wahadzal baladil amin. Balad itu artinya negeri. Amin, aman. Kurang pas. B. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada kata-kata insana. Terus di sini ada kata-kata ahsan, berarti terbaik. Nah, jawabannya adalah ini B. Berarti ini ya. Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau penciptaan yang sebaiknya. Ya, jawabannya B. Nomor 5. Cermati bacaan ayat berikut. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Bacaan yang tepat untuk melengkapi surat Al-Bayyinah ayat 7 di atas adalah, harus hafal nih. A. Ulaika hum syarrul bariyah. B. Ulaika hum khairul bariyah. C. Ma ja'athumul bayyinah. D. Wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina amanu. Amilus solihat. Orang yang beramal soleh. Amanu orang yang beriman. Berarti orang yang baik. Ulaika hum khairul bariyah. Iya, jawabannya adalah B. Oke, nomor 6. Hukum bacaan mim mati. Nah, lihat nih, mim mati. Ini ada bacaan mim mati. Terdiri dari 3 macam. Di antaranya ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Salah satu huruf hijaiyah ya. Selain, nah ingat nih, selain huruf mim ya, dan selain huruf ba. Nah, pokoknya semua huruf kecuali mim dan ba itu ya, maka cara membacanya harus jelas. Jelas itu izhar. Berarti jawabannya jelas. Berarti karena termasuk dalam contoh bacaan, iya. Bacaan yang harus jelas izhar syafawi. Jawabannya adalah A ya. A. Nah, kalau ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Tapi kalau ada lagi satu tuh idgham mimi mim mati ketemu mim. Ya, oke, kita lanjutkan pertanyaan ke-7. Perhatikan potongan ayat berikut. Innal insana lafi khusrin. Nah, ini ada di surat apa nih? Surat Al-Asr. Nah, ya. Ini al-insan itu pasti manusia. Nah, baik. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semuanya ini di depannya manusia. Tapi yang mana nih? Iya. A. Manusia yang dapat menggunakan waktu dengan baik akan merugi. Kurang. Manusia yang tidak dapat menggunakan waktu dengan baik akan merugi. Manusia yang dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif akan merugi. Manusia yang tidak dapat menggunakan waktu luang untuk hal yang positif akan beruntung. Iya. Jawabannya adalah ya jelas B ya, B. Karena manusia yang tidak menggunakan waktu akan berbaik akan merugi. Ya, nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini surat Quraisy ya. Ada at'amahum wa amanahum alladhi min khaufin min ju'. Nah, ini kita awali dari kata apa nih yang pertama kali? Iya, dari kata ini dulu. Alladhi 3. Ya. At'amahum. Nah, 1. Kita lihat 3, 1. Nah, ada 2 tuh, B dan C. Nah, sekarang ujung nomor yang 3-nya nih apa? Alladzi at'amahum min ju'iw. Nah, berarti 3, 1, 4. 3, 1, 4.
Ya, 3, 1. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi, ya, at'amahum min ju'i 315. Iya, bukan 4 ya. 315. Habis itu min ju'i wa amanahum 2. 31524. 31524. Berarti jawabannya adalah B. Ya, dihafalkan ya, ini surat Quraisy. Nomor 9, perhatikan tabel di samping. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang termasuknya di samping ini nih, ya, yang ada tabel nih, ya. Yang termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama sesuai dengan surat Al-Ma'un adalah, kita lihat, orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini betul. Ya. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, ini tidak tepat, ini bukan. Ya. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, ini betul. Ya. Kemudian nomor 4, orang yang memiliki sifat iri dan dengki, ini kurang tepat, bukan ini. Ya. Nomor 5, orang yang berbuat riya, iya betul. Berarti 1, 3, 5. Ya, jawabannya adalah A. Ya, ini A. Oke, selanjutnya pertanyaan 10. Alhaakumut takasur. Ayat di atas adalah bagian dari surat At-Takasur yang memiliki arti. Alhaakumut takasur. At-Takasur itu artinya bermegah-megahan. Alhaakum artinya bermegah, telah melalaikan kamu. Berarti yang mana nih? Iya, A, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nomor 11, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Maka membacanya harus jelas. Contoh bacaan yang mengandung bacaan izhar di bawah ini. Kita lihat. Boleh ya, nun mati atau ya. No, A. Wa minan nasiman yaqulu aman nabi. Kita lihat di sini nun mati enggak? Di A ada nih. Ya, ini nun mati tapi ketemu huruf ya, bukan. Kita lihat B, hudan, ada tanwin nih kan? Di sini ada tanwin. Ya, hudan ada tanwin. Ketemu dengan mim, bukan. Nah, di sini ada tanwin juga nama C, sawaun, ya, ketemu dengan ain. Ya, ini izhar ya. Ya, ini izhar. Jadi huruf izhar itu alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, berarti C. Nomor 12. Waqal, ya, kita lihat ini ada hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang digarisbawahi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, kita lihat di sini khaliq, di sini ada khuluqun nas. Nah, ini ada jawabannya adalah dan anas pergaulilah. Di sini ada anas pergaulilah di sini ya. Anas itu manusia, cari yang ada manusianya di sini. Ya, D. Ya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Khuluk itu artinya, ini khuluk
Ya, khuluqin itu artinya akhlak. Hasan itu kan baik, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya nomor 13. Farhan melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Pergi mengaji, ketika pulang sekolah, ia menyisihkan uang jajannya untuk sedekah. Sikap yang mencerminkan perilaku anak, ya sikap berarti Farhan ini mencerminkan perilaku anak yang bagaimana? Iya tentunya. Iya. A ya, yaitu bertakwa. Nomor 14. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi kandungan hadis. Pernyataan yang di atas itu maksudnya ya. Yaitu hadisnya bunyinya innamal a'malu binniyat. Ini innamal a'malu binniyat. Ya. Al-a'mal itu perbuatan-perbuatan. Binniyat harus dengan niat. Nah, wa innamal likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang mana nih? 3. Ya, ini nih yang pas ya. Memberikan uang pada orang yang membutuhkan pertolongan walaupun tidak dilihat orang lain. Jadi jawabannya adalah iya. C. Nomor 15. Hukum bacaan nun sukun, nah ini nun sukun atau tanwin terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada idgham bigunah dan juga idgham bila guna. Yang termasuk contoh idgham bila gunah. Nah, bila gunah itu lam dan ro. Kalau bigunah ya nun mim waw. Ya, terkumpul dari kata yana mau lari. Itu huruf idgham ya. Idgham biguna yana mau, idgham bila guna lari. Ya, kita lihat tanwinnya aja langsung. Nah, di sini yang A kasoi bin ketemu mim. Nah, ini ada idgham biguna. Bukan. Yang diminta idgham bila guna. Di sini ada tanwin juga yang B. Dulumatun wa. Nah, di sini nih. Ada tanwin bertemu dengan waw. Idgham biguna. Bukan. Nah, di sini nomor C. Fi dulumatin. Itu tanwin ketemu dengan huruf lam. Ya, berarti inilah yang benar jawabannya. Sedangkan ini yang D. Min wa. Nin mati ketemu waw, ini idgham biguna. Ya, bukan bila guna. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan bacaan ayat berikut ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ini surat Al-Qari'ah ya. Ini surat Al-Qari'ah. Ya, ini Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Hari kiamat pasti akan terjadi. Yang mengetahui kapan datangnya hanya Allah. Berdasarkan ayat di atas, gambaran yang akan terjadi pada manusia ketika terjadi hari kiamat adalah kal farashil. Farash itu aneh-aneh atau laron. Nah, mana cari? Iya, A jawabannya ya. Yaitu ini A. Nah. Oke, nomor 17. Setelah di PHK dari pekerjaannya, Pak Rudi tetap bersikap sabar. Ia berusaha agar dapat mendapat pekerjaan lain. Ia mendaftarkan diri sebagai pengemudi ojek online dan menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat. Ia yakin jika sungguh-sungguh berusaha, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Sikap Pak Rudi mencerminkan ayat ke-8 surat Al-Insyirah. Ingat, surat Al-Insyirah ayat 8. Itu ayat terakhir tuh. Nah,
Kalau yang A, fa inna ma'al usri yusro, tidak. B, inna ma'al usri yusro, tidak. C, fa idza faraghta fansab, tidak. D, wa ila rabbika farghab. Nah, ini jawabannya. Oke, nomor 18. Salah satu pahala yang akan terus mengalir meskipun orang sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat itu adalah ya, ilmu yang diajarkan secara terus-menerus pada orang lain, ilmu yang disembunyikan hanya diketahuinya, C, ilmu yang boleh diajarkan oleh gurunya, D, ilmu yang diajarkan hanya untuk iya ini itu ya. Ilmu yang diajarkan secara terus-menerus kepada orang lain dan itu akan menurunkan pahala ya, yang terus-menerus pahalanya. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, selanjutnya nomor 19. Pasangan tepat pada tabel di bawah yang mencerminkan isi kandungan surat Al-Insyirah. Nah, kita lihat dulu nih. Iya, ini kan A, B, C ini sama semua. 1A, 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 2B, 2B itu sama. Nah, kita coba yang D, 2B. Kita lihat 2B. Burhan, 2B. Setiap hari mengulang pelajarannya. Burhan, 2B. 3C-nya gimana? Asya, C, malas. Berarti ini bukan jawaban. Ya, ini kurang tepat. Ya, kita mulai dari A. Yang A. 1, Farhan, A, sepulang membantu orang tua. Ya, betul. Terus kemudian 2B, Burhan, setiap hari rajin mengulang ujian. Ya, betul. Kemudian C, Asya, malas. Bukan. Berarti kita masuk ke B. Ya, B. 4D. Kita lihat 4D. Benar nggak 4D? Nah, yang 1A, 2B udah kita bahas. 4D. Yang B 4D. Coba 4, Fatimah rajin berdoa. Iya, jawabannya adalah B. Ya. Baik, nomor 20. Alladzi 'allama bil qalam. Ini surat Al-Iqra atau Al-Alaq artinya. Nah, di sini ada kata-kata bil qalam. Qalam itu pena, pulpen. Cari. Iya, jawabannya adalah C ya. Yang mengajarkan manusia dengan perantaran pena. Yang alladzi ya kan. 'Allama mengajarkan perantaran pena. Nah, di sini ada kata pena. Oke, nomor 21. Salah satu isi kandungan dari surat Al-Alaq adalah terdapat pada ayat Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini ada kata al-insan, ini manusia. Ya, terus alama itu mengajarkan, yaitu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala apa itu? Mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, D ya, jawabannya itu D ya. Nah, kalau ya'lam malam ya'lam. Malam ya'lam itu belum diketahuinya. Oke, selanjutnya nomor 22. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya harus samar di bibir, samar di bibir. Disertai dengan dengung. Contoh ayat yang mengandung bacaan. Nah, ini namanya ikhfa safawi. Nah, coba kita lihat aja di sini. A, mim mati ketemu ro. Ini bukan. Ya, ini mim mati ketemu ro, bukan. Terus kemudian di B, mim mati ketemu ba. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah B ya. Rabbuhum bidzambihim. Kalau yang C, mim mati ketemu fa, ini idhar safawi. Kalau yang D, itu mim mati ketemu mim, itu idgham mimi. Jadi jawabannya itu ya. B. Nomor 3. Ibu Irma adalah seorang pengasuh rumah yatim dan duafa. Setiap kali ada donatur yang memberikan bantuan, uangnya dipakai dan dibelanjakan untuk kepentingan anak-anak asuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Irma ingin mengurus anak-anak yatim dengan sebaik-baiknya agar kelak bisa. Nah, dalam hadis itu ada tuh.
Nah, ya, bahwa orang pemelihara anak yatim bersama dengan Rasulullah berada di surga. Jawabannya adalah C. Ya. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Oke, 24. Perhatikan tabel di bawah ini. Tanda wakof. 1 wakof mim. 2 wakof jim. Ya. 3 wakof sola. 4 wakof kola. Ini namanya mim lazim. Jim jais. Sola kola. Tanda wakof yang sebaiknya kita praktekkan boleh berhenti dan atau melanjutkan bacaan. Nih, lihat nih ya, berarti boleh berhenti atau boleh melanjutkan bacaan. Itu adalah ya ini yang nomor 2. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Selanjutnya nomor 25. Ketika jam istirahat, Budi dan Wahyu bermain bersama. Budi berjanji pada Wahyu bahwa Budi akan berkunjung ke rumah Wahyu untuk belajar bersama. Ketika sampai di rumah, Budi asik menonton TV sampai lupa kalau Budi sudah berjanji pada Wahyu. Sikap seperti Budi tersebut harus kita hindari karena ia memiliki salah satu sifat orang munafik, yaitu kan ini kan Budi berjanji. Cluenya itu Budi berjanji. Tapi kalau berjanji kita cari di sini. Ya, B ya, mengingkari janji. Ya. Jadi sifat munafik itu ada 3, berbicara bohong, mengingkari janji, dan tidak amanah. Nomor 26. Ayatul munafiki thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Bacaan yang tepat untuk melengkapi hadis ini, wa idza tumina khona. Ya, ini B ya. Harus hafal nih ya. Apabila dipercaya khianat. Nomor 27. Wa idza wa'ada akhlafa. Apa kira-kira artinya? Wa'ada janji, akhlafa mengingkari. Apabila berjanji tidak ditepati atau ingkar, berarti jawabannya adalah C ya. Kalau yang B, apabila berbicara dusta, itu idza haddasa kadzaba. Kalau yang D, itu wa idza tumina khana, apabila berbicara dia berkhianat. Oke, nomor 28. Dari tabel di samping, di sini ada tabel nih ya. 1, 2, 3, 4. Lafal yang termasuk hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar syafawi. Kita lihat. Mim mati, humbi. Ini yang nomor 1, ini contoh ikhfa syafawi. Mim mati ketemu ba. Nomor 2 ada mim mati ketemu mim. Ini idgham mimi. Di sini ada mim mati yang ketiga ketemu kaf. Ini betul. Ambiuni tidak ada karena ini ada iklab. Jadi jawabannya nih 3. Ya. 3 ini ya. Jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya nomor 29. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Ana itu artinya saya, berarti Rasulullah. Kafilul yatim itu pemelihara anak yatim. Fil jannah berada di surga. Hakada seperti ini. Mana kira-kira ini? Nah, jawabannya adalah C. Ya, saya bersama pemelihara anak yatim dalam surga seperti ini.
Oke, nomor 30. Perumpamaan bagi orang yang menjadi pengurus pemelihara anak yatim menurut hadis, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Wa farraja bainahuma. Nah, oke. Ini kurang pas ini saya, ini apaan, enggak ada ini. Nah, B, di surga akan hidup berdampingan dengan Rasulullah. A, di surga akan hidup berdampingan dengan Rasulullah. B, akan masuk surga dengan di mana saja. C, akan masuk surga bersama orang soleh. D, akan masuk surga bersama para sahabat Rasulullah. Jawabannya adalah, iya jelas, A. Ya, bersama Rasulullah di surga. Cermati bacaan berikut ini. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Di sini ada tanda kola. Pada bacaan itu tertemu tanda wakaf kola. Al-wakfu aula. Sebaiknya kita ya. D ya. Lebih utama berhenti. Iya. Oke, selanjutnya. Nomor 30, agar menjadi manusia yang mempunyai wawasan yang luas, maka kita harus mengamalkan salah satu dari isi kandungan surat Al-Alaq. Karena dalam surat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar rajin. Nah, ini ada kata-kata iqra. Pokoknya ada kata-kata iqra. Itu berarti apa? Membaca. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 33, urutan yang benar dari bacaan ayat-ayat di tabel di samping. Nah, ini satu. Kita awal dari ayat pertama yang mana? Nah, di sini ada nggak? Ini dia. Berarti dari sini dulu nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor 5 dulu berarti nih. Cari nomor 5. Ada di C sama D. Sekarang ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Habis 5, 2. 5, 2. Ya, berarti jawabannya C. 5, 2, 1. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Berarti C. Ya. Selanjutnya nomor 34, pada malam Lailatul Qadar turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pernyataan di samping ini merupakan arti dari ayat turun malaikat-malaikat. Kalau ayat yang A, wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Bukan. Yang B, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan. Yang C, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, ini turun para malaikat dan malaikat Jibril. C jawabannya. Kalau yang D, salamun hiya hatta matla'il fajar, artinya sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Ya. 35. Tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah memberitahu bagaimana caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan cara yaitu iktikaf. Ya, iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nomor 36. Di dalam surat Al-Qadar terdapat ayat yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan, yaitu B, lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Nomor 37, menipiskan bacaan huruf ro dan huruf lam. Disebut lamnya ini dikata lam.
dikata lafzul jalalah atau nama Allah. Allah ya. Kalau menipiskan, tipis berarti itu tarqiq, berarti jawabannya B ya. Nah, kalau menebalkan itu tafkhim. Oke, nomor 38. Perhatikan bacaan ayat berikut. Khotamallah, khotamallah. Nah, di garis bawah ini ada apa ini? Nah, nih khotamallah. Pada bacaan yang bergaris bawah tersebut ada hukum bacaan ya. Lam tafkhim ya, jadi A. Ya. Selanjutnya nomor 39. Di dalam mempelajari hukum bacaan tafkhim atau bacaan yang ditebalkan, ada huruf-huruf isti'la, ya, huruf-huruf yang agak mengangkat ya. Yaitu ketika membacanya lidah kita terangkat di bawah ini, yaitu huruf-huruf isti'la itu apa? Ya, jawabannya adalah A. Khus disingkat dalam kata khusso dog tin kiz, berarti A ya, jawabannya A. Selanjutnya nomor 40. Ani bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sailatu. Keutamaan hadis yang sesuai dengan bacaan hadis di atas adalah, kita lihat pernyataan. Ya. 1. Akan ditinggikan pangkat dan kedudukannya. 2. Akan dijauhkan dari apa yang ditambahkan rezekinya. 3. Lebih dekat dengan para jannah. 4. Dapat meminta kemampuan. Ini kayaknya kurang Asia. Al-Yadullah. Keutamaan hadis yang sesuai dengan bacaan hadis di atas, keutamaan hadis. Ya, akan ditinggikan pangkat dan kedudukannya. Kayaknya yang tepat ini ya. Karena di situ tentang memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti ditinggikan pangkat. Jawabannya adalah A. Ya. Selanjutnya nomor 41. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufar, dari tangan di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqo, yang di garis bawah itu. Maka tangan di atas adalah memberi. Nah, berarti lafal hadis yang bergaris bawah mengandung arti A. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bukan. B. Tangan di atas lebih bermanfaat dari tangan di bawah. Bukan. C. Adapun tangan di atas itu adalah yang memberi. Iya, ini jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya nomor 42. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita banyak menyaksikan adanya para pengemis, para pengamen. Mereka mencari rezeki di jalan karena keterbatasan pendidikan dan sulitnya ekonomi masyarakat selama masa pandemi. Dari kenyataan tersebut kita harus titik-titik agar tidak mengalami hal tersebut. A. Belajar lebih giat lagi. B. Berdoa terus-menerus. C. Bekerja terus-menerus. D. Berusaha tanpa henti. Kira-kira yang mana nih? Ya, A ya. Belajar lebih giat lagi. Ya, tentunya ya dengan usaha. Oke, nomor 43. Terjemahan yang benar dari surat Ad-Duha di atas yaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Cluenya di kata yatim. Cari ada kata yatim di A. Ada nggak kata yatim? Tidak ada. B. Ada nggak kata yatim? Tidak ada. C. Ada nggak kata yatim? Nggak ada. D. Bukankah dia mendapati sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Nah, ini berarti jawabannya D. Ya. Nomor 44. Dari sisi kandungan surat Ad-Duha kalian sudah memahami bahwa A. Manusia tidak boleh beribadah untuk kehidupan akhirat. Kurang tepat. B. Manusia tidak boleh menghina anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta. Ini agak tepat nih ya dengan kandungan surat Ad-Duha. Nah, yang C coba dulu. Manusia tidak boleh bersedekah pada fakir. Bukan. Manusia tidak perlu meminta perlindungan. Bukan. Jadi B. Manusia tidak boleh menghina anak yatim dan menghardik orang minta-minta.
Oke, nomor 45. Berdasarkan tabel di samping, perilaku yang sesuai dengan Al-Quran surat Ad-Duha ditunjukkan pada nomor Ad-Duha. Nah, ini kita lihat dulu. Satu, nomor coba yang A. Satu, mengajak berkunjung ke panti asuhan. Nah, ini termasuk. Ya. Kemudian 3, melayani pengemis dengan memberikan bantuan. Boleh, masuk. 4, menyumbangkan pakaian dan makan ke panti asuhan. Iya, berarti benar nih yang A. 1, 3, 4. Ini yang sesuai dengan surat Ad-Duha. Ya. Baik, nomor 46. Perhatikan bacaan surat Ad-Duha di bawah ini. Yang termasuk bacaan surat Ad-Duha ayat ke-6 adalah apa? Kita baca. Ya. Wad-duha ayat 1. Wal-laili idza saja ayat 2. Ayat 3. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 5. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat kelima. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Berarti iya, jawabannya adalah C. Ya. C ya. Oke. Ayat sekarang nomor 47. Terjemah dari ayat di atas adalah faida farogta fansob. Faida farogta fansob. Farogta itu artinya selesai urusan. Fansob itu bekerjalah untuk urusan yang lain. Ya, jawabannya adalah C. Ya, apabila engkau telah selesai dari urusan, tetap bekerja untuk urusan yang lain. Ya. Oke, selanjutnya nomor 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu rawahu Muslim. Lafal hadis yang bergaris bawah, artinya yang bergaris bawah nih. Di sini ada kata Ibnu Adam, itu anak cucu Adam, maksudnya manusia. Di sini ada kata mata, artinya mati. Di sini kita lihat aja kalau ada apa mati, oh semuanya sama. Kita lihat yang ingkotoa. Ingkoto amaluhu. Ini ingkoto amaluhu itu artinya terputuslah amalnya. Illa misalnya kecuali 3 perkara. Ya, jawabannya adalah B. Apabila anak Adam atau cucu Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Oke, nomor 49. Perbuatan yang tidak akan terputus amalnya dan akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal adalah A. Menyumbangkan makanan dan minuman ke panti asuhan. Makanan minuman cepat habis. B. Bergotong royong membangun puskesmas. C. Mewakafkan tanah untuk membangun musola. D. Ikut bergotong royong membangun masjid. Nah, ini bergotong royong ini amal ya. Berarti jawabannya adalah iya, C. Mewakafkan tanah untuk pembangunan musola yang sifatnya kekal ya. Baik, yang tidak berubah dan mesti dipakai. Oke, nomor 50. Terakhir, perilaku di bawah ini yang mencerminkan sikap anak-anak soleh adalah, wah gampang. A. Mendoakan orang tuanya. B. Diam saja melihat orang tua yang sibuk. C. Tidak mau bersilaturahmi pada kerabatnya. D. Tidak mau berbagi ilmu pada orang lain. Ya, jawabannya adalah A. Ya. A. Mendoakan orang tuanya.
Baik, selesai sudah pembahasan soal untuk Quran hadis yang berjumlah 50. Jangan lupa untuk kalian silakan subscribe ya dan juga komennya di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi